Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan ya. Waktu kita cepat sekali berlalu. Minggu depan sudah akhir dari bulan Oktober. Sebentar lagi kita memasuki bulan Desember dan semoga Tuhan pimpin ya. Kita boleh merayakan Natal dengan baik. Tahun lalu kita merayakan Natal 2 kali ibadah ya. Memang kesannya beda dengan 1 kali ibadah bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Kita doakan COVID semakin hari semakin menurun dan juga kalau bisa tidak ada lagi COVID-nya ya. Nah, saudara, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dengan tema beribadahlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita baca satu ayat firman Tuhan, Mazmur 122 ayat 1 ya. Kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan ya. Apakah kita bersukacita pada waktu orang mengatakan mari kita pergi ke rumah Tuhan? Daud berkata apa? Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kesukaan Daud adalah memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh seorang bernama Daud ya, King David, Raja Daud. Alkitab mencatat Daud ini adalah orang yang sangat penting dalam sejarah kehidupan Israel. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Daud adalah orang yang memiliki perkenanan hati Tuhan. Di dalam Alkitab saudara, banyak nabi, banyak raja. Tetapi yang disebut orang berkenan kepada hati Tuhan itu hanya 2 orang. Yang pertama Henokh. Alkitab berkata bahwa Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan angkat dia ke surga. Tidak pernah mengalami kematian. Itu Henokh. Lalu yang kedua itu Daud. Daud adalah raja saudara Israel ya. Dan Alkitab mengatakan Tuhan juga berkenan kepadanya. Kata berkenan itu Tuhan menyukai dia. Tuhan suka pribadi orang. Kita punya banyak teman ya kan? Tapi tidak semua teman berkenan di hati kita. Gak pas di hati kita, ya kan? Ya mungkin cuma buat teman-teman oke lah. Tapi dibilang siapa yang paling pas berkenan di hatimu? Ada 1-2 orang. Nah, ada banyak nabi, tapi yang dicatat dengan orang berkenan kepada Tuhan itu Daud. Daud bukan nabi sebenarnya. Daud adalah seorang raja, seorang gembala yang dipanggil Tuhan jadi raja. Bahkan orang tuanya pun tidak memperhitungkan Daud sebagai orang yang cocok jadi raja, tapi Tuhan memilih dia. Bahkan sampai hari ini saudara, nama Daud tetap populer sekalipun Daud sudah mati. Israel menghormati Daud sebagai raja yang tidak tergantikan. Sekalipun dia bukan raja pertama. Raja pertama Israel adalah Saul, tapi Daud dijadikan contoh raja yang dihormati, raja yang disegani, bahkan menjadi tokoh besar bangsa Israel. Sekarang Israel menjadi satu negara, tapi bendera yang dipakai adalah bintang Daud. Bicara tentang kerajaan Daud itu kokoh. Bahkan di dalam diri Daud Tuhan menjanjikan Mesias. Dari keturunan Daud ini akan lahir seorang Mesias dan akan menjadi raja di atas segala raja, sehingga kerajaan Daud tidak berkesudahan. Apa istimewanya Daud saudara? Dan mengapa ia menjadi begitu istimewa di mata Tuhan? Apa hebatnya Daud sehingga Tuhan mengatakan aku berkenan kepada orang ini? Apakah karena dia menjadi raja yang selalu memenangkan peperangan? Apakah karena ia membangun sebuah kerajaan besar? Daud tidak pernah membangun bait Allah, karena Tuhan bilang aku gak mau kamu bangun bait Allah. Tapi sekalipun Daud tidak membangun bait Allah, dia merindukan untuk mempunyai bait Allah. Tetapi Tuhan berkata ia tetap berkenan di hati Tuhan. Daud pernah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap memperhitungkan dia sebagai orang yang berkenan. Apa rahasia? Rahasianya adalah Daud adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Ia adalah orang yang menyukai hidup bersekutu dengan Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang kita baca tadi ini, Daud mengungkapkan satu kalimat yang luar biasa saudara. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan.
kebiasaan Daud. Kenapa ia begitu menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan senang dengan kepribadian? Karena ia melihat persekutuan dengan Tuhan adalah suatu hal yang paling penting dan yang ia sukai. Persekutuan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Di dalam hidup kita, beribadah apakah sesuatu yang penting bagi kita? Ada orang diajak, ayo pergi ke gereja yuk ibadah. Malas capek, bosan. Adakah di dalam hati kita seperti Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Sehingga membuat kita melakukan sebuah persiapan. Aku ingin menyenangkan Tuhan, ingin memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bahkan di dalam diri Daud mengeluarkan kalimat statement-statement, dia tidak pernah menyesal untuk memberi hidup melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Bahkan dia mengatakan fokus hidupnya adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 34 ayat 2, dia katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Bagi Daud, memuji Tuhan adalah prioritas hidupnya. Dia katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Maka tidak heran Mazmur itu merupakan Mazmur pujian. Daud mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan karena dia begitu mengagungkan Tuhan. Baginya ibadah kepada Tuhan adalah sebuah prioritas hidup. Daud bukan seorang nabi, tapi dalam Mazmur yang ditulisnya, Tuhan memberikan pewahyuan yang luar biasa tentang kedatangan Mesias. Itu luar biasa. Artinya apa? Di dalam pujian itu ada pesan-pesan Tuhan yang penting. Dan Daud berkata apa? Hidupnya memuji Tuhan adalah segala sesuatu yang diprioritas. Maka dikatakan, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Bahkan ada satu ayat lagi yang luar biasa, dikatakan apa? Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud melihat berada di dalam rumah Tuhan itu jauh lebih baik dibanding ada di tempat-tempat kemah orang fasik. Saudara, Daud itu raja. Raja punya segalanya. Raja-raja asing, ya, orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, mereka kebiasaan itu apa di kemah-kemah mereka itu? Dia itu pesta pora. Mereka melakukan segala hal kesenangan duniawi. Bukankah itu yang dicari oleh manusia? Kumpulkan banyak harta supaya bisa menikmati segala hal yang mereka punya. Tapi Daud katakan apa? Dibandingkan dengan beribadah kepada Tuhan, Daud melihat ibadah lebih penting daripada ada di tempat-tempat kemah orang fasik yang penuh dengan pesta pora. Dan dia ingin menggambarkan bahwa kehidupan melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu jauh lebih baik. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia pasti bisa menggambarkan Tuhan dengan baik. Maka satu kalimat yang penting, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, ini ungkapan daripada Daud yang luar biasa tentang betapa pentingnya kita menghargai ibadah yang Tuhan berikan kepada kita. Ini merupakan satu gambaran daripada ungkapan hati Daud, ingin menunjukkan kepada kita bahwa prioritas hidup kita haruslah beribadah kepada Tuhan. Dan ini adalah sumber keberhasilan Daud dalam mengiringi Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Bahkan orang yang beribadah kepada Tuhan akan memiliki satu hasrat untuk menyembah Tuhan tanpa batas. Daud raja, tapi waktu dia menyembah Tuhan, dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan kebesaran dirinya dan menjadi orang yang biasa-biasa supaya Tuhan dibesarkan, ditinggikan. Itu daripada kehidupan ciri orang yang menyembah Tuhan. Bahkan pada waktu dia berdosa, saudara, ia langsung bisa menyadari. Sehingga pada waktu Natal menegur dia,
bahwa kamu berdosa kepada Tuhan. Daud waktu berkata kepada Tuhan, aku berdosa kepada Tuhan. Dan dia meminta pengampunan kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan ada prioritas, mereka akan memiliki sensitivitas yang luar biasa, kepekaan akan dosa, sehingga mereka ingin terus berusaha menyenangkan Tuhan. Saudara, ibadah ada sesuatu yang penting dalam hidup kita. Bagaimana kita menilai ibadah dalam hidup kita? Apa yang dikatakan Alkitab tentang ibadah, saudara? Yang pertama, kita harus giat dalam ibadah. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22, firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, iblis tahu waktunya sudah dekat. Karena pada waktu Tuhan datang kedua kalinya, iblis tidak punya waktu lagi untuk menyesatkan umat manusia, karena semua yang ada di dalam dunia ini akan diadili oleh Tuhan. Maka karena dia tahu waktunya, maka salah satu cara untuk menyesatkan umat percaya adalah menjauhkan mereka dari beribadah. Kita orang percaya seharusnya menyadari bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Seharusnya seperti firman Tuhan katakan, kita harus semakin giat melakukannya, beribadah kepada Tuhan, karena hari Tuhan sudah dekat. Pada waktu kita tidak beribadah, berarti kita melakukan aktivitas yang lain. Kita ada di dalam dunia ini, tugasnya untuk apa sih, saudara? Menanti kedatangan Tuhan. Seperti para rasul, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang mereka lakukan? Mereka ada di dalam bait Allah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan memberitakan firman Tuhan. Sebenarnya itulah tugas kita sebagai orang percaya. Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, tugas kita itu adalah menanti kedatangan Tuhan, dan Tuhan harus silakan beribadah kepada Tuhan, membangun persekutuan dengan umat percaya, dan memberitakan Injil. Ini tugas kita. Maka wanita bijak digambarkan orang selalu menanti kedatangan Tuhan dengan apa? Membangun ibadah. Bicara tentang api dan minyak itu berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Dan iblis tahu yang bisa membuat dia kehilangan pengikut adalah menjauhkan kita dari ibadah. Lihat di Eropa, gereja banyak, orang Kristennya nggak ada, KTP-nya Kristen, tapi di ruang ibadahnya nggak ada. Yang paling banyak pengunjungnya di mana? Lapangan sepak bola, Liga Inggris. Mau COVID kayak nggak COVID, buka masker, sampai teriak-teriakan pas kebetulan. Angka COVID di Inggris itu banyak, saudara. Tapi di lapangan bola, saudara, hari Sabtu puter itu Liga Inggris full penontonnya. Ke gereja sepi. Kenapa? Karena iblis akan terus membuat banyak hal-hal yang membuat kita nggak penting ibadah. Apalagi sekarang ya, sejak pandemi ini, kehidupan orang tuh bergeser dari datang beribadah dengan menunggu waktu. Sekarang gereja mulai buka di mana-mana, tapi jemaat yang datang sepi. Ada gereja GKI ya, yang ada di Tanah Abang. Itu gerejanya besar, saudara. Biasa kalau ibadah itu bisa 300, 400, 2 kali ibadah bisa mencapai 800 orang. Kemarin saya ketemu pendetanya, dia tanya, Musa, tempat Musa sudah ibadah? Sudah. Kami mah udah lama ibadah, saya bilang, tutup sebentar doang, waktu PPKM level 4, setelah itu kami. Tempat Musa gimana, saya tanya? Kami udah buka Musa, tapi pengunjungnya sepi. Jemaatnya bilang lebih baik online. Tapi di online, kami lihat di live streaming, ya ampun yang hadir paling 20, 30. Entar 40 habis itu hilang. Artinya nonton sebentar absennya, habis itu nggak nonton lagi. Di gereja ibadah nggak sampai 100 orang. Di pusat juga begitu, saudara. Ibadah satu kali, padahal pusat terbuka, siapapun boleh ibadah. Waktu
kemarin saya khotbah, saya lihat duduk juga tidak berjarak. Mereka itu dempet-dempetan aja karena dia bangkunya kan gak kayak kita ya, bangkunya kayu. Dempet-dempetan itu ai-ai saya lihat. Tapi yang hadir berapa orang? 60. Sisanya bilang live streaming. Sekali cek di live streaming, ada 20 orang. Yang lain kemana? 2 tahun ini sudah membentuk karakter, kebiasaan untuk tidak beribadah. Bahkan Pak Yakub sekarang jadi ketua majelis di pusat. Jam 10 malam dia matikan semua internet di rumahnya supaya anaknya itu tidak main internet. Bapaknya begitu setia melayani Tuhan, sekarang anaknya diajak di gereja dia males. Udahlah Pak, untuk di rumah aja, mah kenapa sih Pak? Kan dulu juga boleh, sekarang kenapa nggak boleh? Sudah lihat, pergeseran itu mulai terjadi. Kita anggap biasa, tapi sebenarnya hal yang tidak biasa. Waktu saya berdoa, saya mengamati, wah, tantangan ke depan, kekristenan berat. Iblis tahu waktunya, dia tahu bagaimana menjebak kita dengan situasi yang ada, lalu membuat sebuah habit dalam kehidupan kita, dan kita melupakan panggilan kita, yaitu beribadah kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita mulai jauh dari komunitas. Tidak ada lagi saling menasehati satu sama lain. Tidak ada lagi saling membangun satu dengan yang lain. Kita jauh dari pelayanan. Kehidupan kita mulai tidak peduli dengan namanya kehidupan rohani. Pada akhir zaman nanti, pada masa penganiayaan datang, kita lebih mudah mengatakan untuk tidak setia kepada Tuhan. Makanya sudah membaca Alkitab itu bilang apa? Pada masa akhir zaman penampikan itu terjadi, akan banyak sekali sekam terbuang. Mungkin sekam itu ada di gereja. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Ibadah adalah panggilan utama kita orang percaya. Jangan kita gantikan dengan apapun yang ada dalam dunia ini untuk beribadah. Karena dengan demikian Tuhan mengikat kita dalam sebuah persekutuan bersama dengan umat percaya. Bahkan dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita harus semakin giat, semakin rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau ngomong gak ada waktu, kita gak pernah punya waktu. Kenapa? Karena waktu itu adalah keputusan kita. Seperti pujian tadi, mengikut Yesus keputusanku. Beribadah kepada Tuhan itu adalah keputusan kita. Tapi Tuhan memanggil kita untuk datang. Dan Daud berkata, pada waktu aku mendengar ada panggilan beribadah, aku bersuka cita. Nah, pertanyaannya, di dalam hati kita ada gak sukacita? Daud berkenan kepada Tuhan bukan karena dia jadi raja. Raja adalah hadiah daripada perkenanan Tuhan. Daud berkenan kepada Tuhan karena dia menjadikan Tuhan pusat kehidupannya dalam peribadatannya. Yang kedua, saudara, apa yang dikatakan Alkitab tentang ibadah? Kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya giat. Ada banyak orang rajin ke gereja, tapi gak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Rajin tidak cukup, tapi kalau sungguh-sungguh, itu juga gak baik. Kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepada. Saudara, di zaman perjanjian lama, orang mau ibadah kepada Tuhan gak bisa sembarangan. Dan orang beribadah kepada Tuhan, tidak semua orang bisa masuk ruang Maha Kudus. Jemaat itu cuma duduk di pelataran. Yang masuk ruang Maha Kudus itu adalah imam-imam, dan itu pun imam yang terpilih. Tidak semua imam bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan yang bisa masuk itu pun karena sudah diundi, kalau bisa mereka berkata jangan aku yang masuk, orang lain yang masuk. Tapi karena dia imam yang terpilih, maka dia boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Maka pada waktu dia masuk, kakinya itu diikat pakai tali, dikasih lonceng, saudara. Supaya apa? Supaya pada waktu dia masuk dan lama tidak keluar, mereka akan tarik tali itu, lihat ada gerakan. Kalau dia ada gerakan, berarti imam itu udah mati, saudara. Lalu imam itu dikeluarkan pakai tali.
Karena kalau yang lain masuk, yang lain juga mati. Kenapa? Allah itu kudus, suci. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan ya sekedar udahlah gitu sembarangan. Nggak bisa. Pada waktu tabut Allah itu dibawa, orang menyentuh saja supaya tabut itu jangan jatuh, mati gitu. Menunjukkan apa? Allah itu suci, tidak ada seorang pun yang layak untuk menyembah Dia. Maka kalau engkau menyembah Dia, sembahlah Dia dalam kesungguhan hati. Nah, hari ini kenapa kita bisa datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan dengan muka demi muka, dari pribadi demi pribadi? Karena Kristus pernah mati di atas kayu salib. Dan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, apa yang diperlihatkan pada kita? Tabir Allah yang membatasi antara pelataran dan bait Allah itu tersobek menjadi dua. Artinya apa? Semua kita dilayakkan, dikuduskan oleh Kristus untuk datang beribadah kepada-Nya. Tidak ada lagi imam besar atau jemaat biasa. Semua kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Maka zaman kita ini zaman anugerah besar. Kita datang beribadah perlu lagi bawa korban hewan. Kita datang dengan hati. Dan Tuhan bilang, kesungguhan hati itu yang Tuhan mau. Dan Daud berkata apa? Setiap kali ia datang kepada Tuhan, ia mempersiapkan dirinya. Saudara baca di dalam Mazmur pasal 1, pasal 3, dia bicara tentang datang menghadap Tuhan. Ia mengoreksi dirinya, ia mempersiapkan hatinya, ia merindukan dirinya dengan puji-pujian yang mengagungkan Tuhan. Bagaimana dengan kita waktu kita datang kepada Tuhan? Ada nggak kesungguhan hati? Kadang saya melihat kita ibadah 1 jam aja, kita nggak konsentrasi. Kadang kita beribadah 1 jam saja, kita sudah mikir kemana-mana. Kalau kita baca hidup Daud, sepanjang hidupnya ada kesempatan ia menyembah Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego mendapatkan ancaman kalau dia beribadah kepada Tuhan, mereka akan dibuang ke perapian. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Maka tidak heran kalau Tuhan melakukan pembelaan besar terhadap hidup mereka. Hari ini bagaimana dengan kita? Ada nggak kesungguhan hati dalam diri kita untuk beribadah kepada Tuhan? Ada nggak kesungguhan hati kita untuk boleh sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk menyembah Tuhan? Menjelang hari Tuhan, hanya orang yang bertekun beribadah kepada Tuhan, yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan tetap bertahan. Karena janji Tuhan kepada orang yang beribadah itu jelas, saudara. Di dalam Keluaran 23 ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dan kalau kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, jadi Tuhan, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Saudara yang kasih Tuhan, di masa COVID ini saya melihat orang ke gereja takut COVID, tapi orang keluyuran ya di mall, di mana-mana, di tempat wisata, nggak ada yang takut COVID. Padahal panggilan untuk ibadah disertai dengan janji Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kamu beribadah kepadaku, makananmu kuberkati, minumanmu kuberkati, dan aku menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu. Tapi kita takut. Kita bersyukur kepada Tuhan, jemaat kita ada dalam perlindungan Tuhan. Beberapa jemaat kenalan teman saya, gereja ini 2 tahun tutup, sampai hari ini belum pernah ibadah sudah. Tapi angka kematian COVID-19 di jemaatnya banyak sekali, dan orang kaya lagi. Saya bilang, jemaatku kena COVID di mana? Kan gerejamu tutup, nggak tahu lah. Mungkin kena di jalan-jalan kali, makanya saya bilang, iblis sudah menyesatkan kita banyak hal. Padahal di dalam ada janji. Untuk apa? Berkat Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, panggilan ibadah adalah panggilan kita menikmati akan Tuhan.
Pada waktu engkau bekerja tanpa beribadah kepada Tuhan, maka berkat pekerjaan itu tidak akan pernah kau nikmati, tapi justru menjadi budak dalam hidup kita. Saya tahun 2004, saya fokus pelayanan di rumah sakit, saudara. Khusus mendoakan orang-orang sakit di rumah sakit Satya Negara di Sunter. Kita sudah terdaftar namanya, punya lemtek kalau masuk ke sana. Kalau kami masuk ke sana cuma tanya namanya saja, siapa yang perlu kami doakan. Udah, susternya langsung kasih ini nama-namanya. Mau VIP atau apa kami boleh masuk. Ya kami masuk, tanya, kalau orang yang tidak mau kami keluar. Tapi kami berhak untuk masuk, nggak ada larangan. Oh ini jam nggak boleh, kami boleh masuk. Satu kali saya masuk ke dalam satu ruangan VIP sebenarnya. Waktu saya masuk ke sana, ada seorang bapak-bapak, ya, orang Tionghoa, umurnya 50-an tahun, yang sudah, tapi wajahnya agak tua. Saya ketok pintu, saya bilang, Pak, boleh saya masuk mendoakan Bapak? Dia lihat dari atas bawah. Ya, boleh aja. Seperti kurang begitu menyambut saudara, cuman karena dia perhatiannya mungkin saya juga pakai baju rapi, ya kan ya, mungkin muka dengan serius sedikit gitu ya, untuk betul mau mendoakan dia bilang boleh duduk. Tapi saya nggak mau doakan dia langsung, saya ngobrol dalam hal-hal biasa dan tidak mau ngomong tentang Injil dulu dan tidak mau ngomong tentang gereja dulu. Tanya, asal dari mana? Dia bilang dari Riau. Orang apa? Hokkien atau apa, kan karena wajahnya Chinese ya kan ya. Oh saya orang sama, saya juga dia bilang gitu. Bisa bahasa Hakka? Oh bisa. Oh ngomong jadi akrab sudah ya. Ngomong ngobrol. Sakit apa saya tanya? Ini lambungnya bermasalah. Lalu paru-paru juga bermasalah. Kata dokter apa? Lambung saya sudah bocor. Paru-paru ada benjolan tapi belum tahu apa. Sudah berapa hari? Dia bilang udah beberapa hari di sini. Oh, saya ngobrol tentang pekerjaannya apa? Dia bilang saya ini grosir, jadi dia punya distributor, jadi kayak jual sembako lah gitu ya. Jadi toko-toko kecil beli sama dia gitu loh. Nah, dia bilang toko saya rame banget. Jadi karena kayak kita kalau sering mendengar orang ya, dia suka mencerita lah kenapa kronologis sakitnya itu kenapa gitu ya, kronologinya. Dia bilang gini, saya ini sebenarnya pekerjaan sangat banyak sekali. Jadi pagi-pagi kan udah buka itu udah ramai orang tunggu untuk beli barang-barang. Jadi kadang-kadang makan siang saya aja saya lupa makan. Setelah makan sore. Jadi ini yang bikin lambung saya kena. Lalu pulang malam hitung duit, ya, hitung duit. Itu tahun 2004 ya. Hitung duit katanya. Lalu pagi-pagi bangun kerja lagi. Saya tanya, minggu kerja juga. Tokonya ramai katanya. Sayang kok ditutup. Oh, saya bilang ya perlu istirahat lah. Ya dia bilang disinilah istirahatnya. Sebenarnya, udah saya doakan dia. Saya pikir kayaknya dia belum terbuka untuk Injil ya. Oke. Minggu depan saya ke rumah sakit itu lagi sudah. Saya minta sama susternya nama-nama yang ada nama dia lagi nih, ya kan? Saya ketok lagi, oh belum pulang ya? Belum katanya. Lalu ngobrol lah. Nah kali ini saya mulai masuk Injil. Saya bilang kalau di dalam kekristenan itu nggak ada namanya hari Sabat. Sabat artinya perhentian, istirahat. Kenapa harus ada Sabat? Karena manusia diciptakan bukan hanya bekerja, tapi bersekutu dengan Allah. Karena manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan dalam pekerjaan dan menikmati Tuhan dalam ibadah. Nah, kalau kamu bekerja sampai minggu dan sebagainya dan melupakan Tuhan, maka kamu gak akan pernah bisa menikmati berkat Tuhan. Kerja banyak habis. Oh, Kristen ngomongnya begitu ya? Dia bukan Kristen juga. Iya. Makanya sesibuk apapun orang Kristen harus berhenti pada hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan dan menikmati Tuhan. Dia mikir-mikir dia juga ya, kita kerja capek-capek untuk apa? Kok pada akhirnya
kita nggak bisa pakai semuanya. Iya saudara. Nah, minggu depan saya datang lagi saudara, masih ada dia. Saya mulai hitung dah, berapa tuh duit itu, bayarannya dia VIP lagi kan. Oke, dia pakai asuransi, tapi asuransinya punya limitnya saudara. Lalu saya bilang, kok belum pulang? Iya, kemarin dokter bilang diagnosa yang berjualan itu betul kanker stadium 2 saudara, kanker paru. Oh, kamu doakan saya. Jadi sekarang dia minta doa, kamu doakan saya supaya saya sembuh ya. Saya bilang saya nggak bisa nyembuhin kamu, tapi Tuhan. Dan kamu harus mohon anugerahnya. Doa makin akrab. Sekarang dia mulai bisa WhatsApp saya saudara. Kapan datang lagi? Saya bilang kalau nanti saya datang ke sana. Saya pikir dia sudah pulang. Minggu depan saya ada lagi saudara dia. Berarti 1 bulan. Saya bilang, Bu, kok belum pulang? Kemarin sudah mau pulang, atau sebelum pulang drop lagi. Lalu saya bicara sama dia. Inilah kita perlu pikir ulang, apa sih tujuan hidup kita di dalam hidup. Kita gak punya kuasa apapun atas hidup kita. Kalau pada waktu Tuhan bilang sakit-sakit, uang gak bisa menyelamatkan kita. Uang bisa memberikan kita fasilitas, tapi hidup kita ada di dalam tangan. Maka saya sarankan pada dia, kamu punya kesempatan untuk mendengar firman, cepat-cepat mendengar. Kekayaan sebesar apapun, ya, kalau tanpa Tuhan itu akan jadi budak dalam hidup kita. Makanya Daud tidak pernah menempatkan kerajaannya, kebesarannya sebagai seorang raja menjadi tujuan hidupnya, tapi dia menempatkan Tuhan sebagai tujuan hidupnya, dan dia mengatakan beribadah kepada Tuhan itulah yang menjadi kerinduannya. Dan janji Tuhan kepada umat Israel dan juga kepada kita, ada berkat di dalam persekutuan dengan dia. Bahkan Tuhan berfirman kepada umat Israel, kemanapun kau pergi, engkau harus jangan melupakan untuk beribadah Bapa. Adakah kita punya kerinduan seperti Daud yang mengatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Di akhir zaman ini saudara, iblis bekerja dengan keras mendorong engkau jangan pergi. Tapi engkau harus ingat siapa dirimu di hadapan Tuhan. Jika engkau sadar engkau adalah anak Tuhan, engkau umat Tuhan, Allah memanggil engkau datang untuk beribadah kepadanya dan memuliakan namanya. Dan di dalam panggilan itu ada janji berkat Tuhan. Tuhan berkata apa? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah, maka Ia akan memberkati roti makanan dan air minuman. Itu bicara tentang apa? Berbicara tentang hal jasmanimu akan disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Dan aku akan menjauhkan engkau dari penyakit di tengah-tengah. Banyak orang terus berkata, Tuhan kok gak pernah berkati aku, kerja mati-mati gak ada duitnya. Kalau Tuhan tanya, pernah gak engkau datang kepadaku dengan sungguh-sungguh meminta dan beribadah kepada aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ubah konsep hidup kita. Berkat itu adalah milik Tuhan dan diberikan kepada kita yang bersungguh-sungguh hati beribadah kepadanya dan melayani. Waktu hidup kita sudah mendekat pada akhir zaman. Jangan pernah kita berhenti untuk lebih giat lagi melayani Tuhan. Mari kita pakai hidup kita sungguh-sungguh mempersembahkan diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Janji ini akan kau genapi dalam hidupmu, yaitu pemeliharaan Tuhan dan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Karena itu mari kita pakai hidup kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Itulah tempat yang paling indah. Mari kita berdoa.